Senja telah menghilang, berganti malam yang sepi. Rasa lapar kini menyerang seorang ibu hamil yang sedari pagi hanya mengurung diri di kamar. Hanya memakan beberapa cemilan, tak ingin kalah dengan kehadiran pria yang tak ia inginkan. Akhirnya Zi pun memutuskan keluar kamar untuk mencari makanan. Namun ketika ia membuka pintu, terlihat seseorang yang tak ia inginkan itu sedang duduk di depan pintu. Seperti menunggunya, tersenyum merayu, menyebalkan sekali. "Hai," sapanya dengan senyuman manja. Zi enggan membalas senyuman itu. Wanita ini pun langsung berlalu tanpa membalas sapaan pria menjengkelkan itu. Sayangnya pria keras kepala itu tak putus asa. Ia masih saja mengikuti kemanapun Zi melangkah. Membuat wanita ini kesal. "Mam, Bun, Hani, mau ngapain?" tanya Zein merayu. Zi masih enggan menjawab. Cuek, ia terus saja melanjutkan niatnya. Membuat makanan untuknya sendiri. Sedangkan Zein masih saja mengikuti seperti anak kecil. "Mau masak ya Hem? Aku bantu ya," tawar Zein. Zi masih dingin. Bergeming tanpa kata, bibirnya terkunci rapat. Enggan menjawab setiap kata yang terucap dari bibir pria itu. "Panggil mbaknya aja ya, Mas, panggilin ya," tawar Zein lagi. Zi masih tak menjawab. Ia terus saja melakukan apa yang ia pikirkan. Dengan santai, tanpa peduli dengan seseorang yang terus bertanya padanya. Zi mengambil beberapa sayuran yang tersedia di kulkas. Mengambil kotak yang berisi ayam ungkep. Mengeluarkannya sepotong. Melihat sang istri hanya mengeluarkan ayam sepotong, Zein protes. "Kok cuma satu Bun? Mas kan mau juga?" Pria menjengkelkan itu memasang senyum termanis miliknya. Tentu saja untuk meluluhkan hati sang pujaan hati yang sedang merajuk. Zi menghirup napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Masih mengunci rapat mulutnya, Zi tak mungkin menolak permintaan pria itu perihal makanan. Zi memang marah, tapi untuk urusan perut, ia tidak sejahat itu. Tanpa bertanya, Zi pun membuka kembali tutup toples itu. Lalu mengeluarkan satu potong lagi ayam untuk Zein. "Mas mau tahu sama tempenya juga? Boleh enggak?" tanya Zein sembari menunjuk tahu tempe yang sudah dibumbuin itu. Masih dengan mulut terkunci, Zi pun mengeluarkan 2 buah tempe dan tahu untuk Zein. Selepas itu, Zi mulai memasak sayur yang sudah ia cuci dan potong rapi itu. Sedangkan Zein hanya menatap dan mengikuti sang istri kemanapun wanita itu melangkah. Tak ada perbincangan. Namun, Zi tetap menyiapkan makan untuk pria itu. Mengambilkan sepiring nasi, menata lauk dan mengambilkan segelas air untuk pria itu. Zein tersenyum senang, meskipun kebersamaan mereka saat ini berselimut sunyi. Setidaknya tak lagi ada jarak di antara mereka. Sayangnya senyuman Zein memudar ketika ia melihat Zi membawa makanan untuknya sendiri ke kamar. Meninggalkan Zein yang sudah duduk manis dan menunggu di meja makan. "Bun, kok nggak makan di sini saja?" tegur Zein lembut. Zi masih enggan menjawab. Ia pun tetap berlalu meninggalkan pria itu dengan sejuta pengharapan yang hancur tanpa kata. Zein tersenyum getir. Hatinya tercabik. Tergores ego yang dimiliki Zi. Namun ia tak berani protes. Hanya senyum kecut yang terpasang sempurna di bibirnya. Zein tak sanggup berucap, walau hanya sekedar mengeluh. Namun ia tak menyesal. Zein sudah berjanji akan bertahan. Bertahan sampai Zi puas melampiaskan kekesalan yang ada di hatinya. Tak ingin menambah kekecewaan sang istri. Zein pun tetap memakan masakan yang Zi hidangkan untungnya. Menghabiskan semuanya tanpa sisa. Meskipun kalau boleh jujur, masakan itu seakan tidak berasa. Rasa masakan itu telah luruh oleh rasa sakit yang ia rasakan di dalam hatinya. Sakit tapi harus tetap ia terima. Zein yakin akan ada pelangi setelah hujan. Akan ada pagi setelah malam. Akan ada kebahagiaan setelah kegetiran. Zein yakin dia pasti bisa melewati fase ini. Zein hanya ingin menjadi mantan pacar Zi. Bukan mantan suami. Zein ingin merebut kembali hati Zi.
Apapun yang terjadi, bukan hanya Zain yang harus menelan pil pahit untuk sebuah penyesalan. Ada Vita yang saat ini terpaksa kembali masuk ke dalam rasa sepi yang menggebu. Wanita ayu itu tersenyum kecut, menertawakan nasib yang selalu mempermainkannya. Perihal cinta, perihal rasa, perihal hati. Rasanya, ketulusan yang ia miliki untuk orang-orang yang dekat dengannya seakan tak berarti apapun. Buktinya ia tetap merana dalam kesendirian. Vita tersadar lagi lamunan ketika ponselnya berdering. Tertulis di layar ponselnya, sang kakak memanggilnya. Mencarinya. Dengan cepat Vita pun menyambut panggilan tersebut. Ya, Kak. Sambut Vita. Dek, ibu mau kamu ke Batam, ibu kangen. Ucap Stella. Mendengar sang ibu menanyakannya. Tentu saja membuat Vita tersenyum bahagia. Rasanya rasa sakit yang ia rasa hilang seketika tanpa kata. Siap Kak, besok Vita berangkat. Jawab Vita sumringah. Tapil, Stella terlihat ragu. Tapi apa Kak? Tanya Vita penasaran. Ibu nggak mau kamu ngajak pria itu. Jawab Stella jujur. Pria itu siapa Kak? Vita mengerutkan kening, bingung. Itu. Pria yang sekarang kamu pacarin. Terdengar suara Stella menghela napas kasar. Oh, abang. Oke. Ya udah, kakak tunggu ya. Di sini juga ada Mama Sera. Dia juga pengen ngomong sama kamu, ucap Stella. Mama Sera, why? Entah. Tapi penting katanya. Jawab Stella ragu. Tapi dari keraguan yang Vita tangkap, pasti sang kakak sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Oke deh. Besok Vita jalan. Makasih ya Kak. Udah rawat ibu buat Vita. I love you kakakku sayang. Ucap Vita manja seperti biasa. Besok hati-hati ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Jawab Vita. Kemudian panggilan yang mereka lakukan pun berakhir. Namun seiring berakhirnya panggilan telepon tersebut, Vita jadi penasaran, apa yang sebenarnya keluarganya rencanakan untuknya. Zain termenung dalam diam. Sikap tertutup Zi sungguh mampu merobek hatinya. Zain bisa merasakan betapa hancurnya hati wanita cantik itu. Kala ia memutuskan untuk melepaskannya dan meminta restu untuk kembali pada wanita yang katanya ia cintai. Zain yakin, jika saat itu Zi pasti merasakan hatinya perih, seperti apa yang ia rasakan saat ini. Zain kembali tersenyum kecut, hatinya merindu, sungguh merindu. Andai Zi tidak mengunci rapat pintu kamarnya, ingin rasanya ia menerobos masuk dan memohon agar diizinkan masuk ke dalam. Mengutarakan apa yang ia inginkan. Memeluk wanita itu untuk mengobati rasa rindunya. Seandainya saat ini Zi tidak hamil, mungkin Zain sudah nekat. Sudah memaksa wanita itu. Sudah menerobos masuk ke kamar. Mengomel mungkin. Sayangnya ia masih harus berpikir 5 kali untuk melakukan itu. Ada 2 nyawa yang harus ia jaga. Zain tak bisa apa-apa selain pasrah menerima sifat sang istri. Malam ini adalah malam ke-7 sejak ia dan Zi menandatangani surat persetujuan untuk rujuk. Namun di hari ke-7 ini pula, masih tak ada perubahan pada hubungan mereka. Zi tetap cuek, tetap acuh, tetap setia mengunci dirinya di kamar. Hanya sesekali saja dia keluar. Hanya ketika memerlukan sesuatu. Setelahnya, maka ia akan memilih berdiam diri di dalam kamar. Ya, Zain tahu, sikap sang istri tidak lain dan tidak bukan. Pasti untuk menghindarinya. Malam semakin larut. Rasa dingin yang mulai menyelimuti raganya. Zain pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tak sengaja, ia melihat pintu kamar Zi sedikit terbuka. Seperti mendapat hadiah yang sangat besar. Zain pun tersenyum. Tanpa meminta izin, diam-diam Zain pun menyelinap masuk ke dalam kamar tersebut. Seperti yang ia inginkan sedari tadi. Di dalam kamar, tak ada siapapun di sana. Mungkin Zi sedang keluar. Mungkin ke dapur. Mungkin mengambil minum. Whatever. Yang penting bagi Zain. Saat ini dia sudah ada di dalam. Di dalam tempat persembunyian wanita cantik itu.
Beruntung, di dalam kamar Zi ada lemari yang cukup besar. Dengan cepat ia pun masuk ke dalam lemari tersebut. Bersembunyi di sana. Pokoknya malam ini, Zain mau mencium bibir wanita sombong itu. Biar tahu rasa, biar dia tahu bahwa dirinya saat ini merindu. Sangat-sangat rindu. 5 menit berlalu, terdengar suara seseorang membuka pintu. Zain yakin jika itu pasti Zi. Wanita yang selalu menghindarinya. Benar saja, yang datang adalah wanita itu. Dari sela-sela pintu lemari, Zain melihat Zi melepas seluruh pakaiannya, lalu menggantinya dengan handuk. Mau ngapain dia? Apa mau mandi? Malam-malam begini mau mandi? Apa dia sudah gila? Gerutu Zain dalam hati. Ingin rasanya ia keluar dari tempat persembunyiannya. Bertanya apa yang hendak dia lakukan. Namun, Zain mengurungkan niatnya. Tetap berada di tempat, memerhatikan apa yang dilakukan Zi. Zain tak ingin membuat wanita itu marah dan hubungan mereka akan semakin renggang. Zain tetap bersabar duduk meringkuk di dalam lemari tersebut. Menunggu Zi selesai melakukan aktivitasnya di kamar mandi. Mungkin Zi terlalu lama di kamar mandi, sehingga kantuk pun menyerang pria tampan ini. Sembari menunggu, Zain pun memejamkan mata. Tak terasa lelap pun merengkuh raganya. Zain tertidur di dalam lemari. Keesokan harinya, entah mengapa, hari ini Zi ingin melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Bisnis yang ia bangun bersama Bima sempat tertunda oleh beberapa hal, termasuk masalah yang terjadi antara dirinya dan Zain. Kali ini semangat kerjanya kembali bangkit. Selepas mandi dan berganti pakaian, Zi pun segera berjalan ke arah lemari besar di mana ia menyimpan laporan dan juga berkas-berkas penting itu. Namun, keadaan terlihat sedikit berbeda. Pintu lemari itu sedikit terbuka. Dalam hati, Zi pun bertanya, siapa yang membuka pintu lemari sebesar ini? Dia memang tidak pernah mengunci pintu lemari itu. Tetapi pintu tersebut tidak pernah terbuka. Kecuali kalau ada yang membukanya. Pelan namun pasti, Zi pun membuka pelan pintu tersebut. Betapa terkejutnya Zi, melihat sepasang kaki menyebul di antara berkas-berkas penting miliknya. Zi menutup mulutnya, takut rasa penasaran pun menggelitik hatinya. Hingga rasa penasaran itu pun mendorong dirinya untuk melihat siapa gerangan yang bersembunyi di dalam lemari tersebut. Zi kembali terkejut ketika ia membungkukkan tubuhnya dan melihat siapa pemilik kaki tersebut. Astagfirullahalazim. Zi memekik pelan. Terlihat Zain masih memejamkan mata. Masih terlelap dalam mimpi dalam keadaan terduduk di dalam lemari. Pelan, Zi pun beringsut dari sana. Tentu saja tak ingin membuat Zain malu. Tak ingin memaksa dirinya untuk mengeluarkan suaranya. Zi takut tak mampu menahan hatinya. Zi takut tak kuasa menahan dirinya untuk tidak bersua dengan pria itu. Akhirnya ia pun memutuskan untuk memanggil asisten rumah tangga yang bekerja padanya. Untuk membangunkan pria itu tentunya. Sembari menunggu Zain keluar dari kamarnya, Zi pun memilih duduk di pinggir kolam renang. Tentu saja untuk meredakan gemuruh yang tercipta di dalam hatinya. Tak dipungkiri bahwa saat ini dia tak habis pikir dengan kelakuan Zain yang menurutnya mulai tak masuk akal. Tapi Zi sendiri tak memungkiri bahwa ia juga kasihan melihat Zain sampai rela tidur di lemari asalkan bisa lebih dekat dengannya. Ya, Zi tak tega. Zi terenyuh melihatnya.